Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Selamat pagi, Bapak dan Ibu guru. Selamat pagi, anak-anak sekalian, dimanapun Anda sedang berada di seluruh penjuru tanah air, atau mungkin bahkan dunia. Apa kabarnya? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Pagi hari ini kembali Pak Jana menjumpai Anda semua untuk mengajak Anda semua belajar bersama-sama dengan saya Pak Jana di Bimbel Matematika SMK dan SMP di channel YouTube untuk bersama-sama belajar matematika pra-KBM, terutama anak-anakku yang masih duduk di bangku sekolah. Mari kita perhatikan materi pelajaran pada kesempatan ini. Pokok bahasanya masih integral. Nah, ini materinya adalah volume benda putar antara dua kurva mengelilingi sumbu X. Nah, seperti apa? Mari kita perhatikan. Saya misalkan ada sebuah kurva, ada dua buah kurva, maksud saya, pada bidang koordinat. Yang satu mempunyai persamaan Y sama dan Fx, yang kedua Y2 ya sama dengan Gx. Ini persamaan dari kedua kurva. Jadi ini Y1 sama dan Fx, dan satunya lagi adalah Y2 sama dengan Gx. Ya, sesungguhnya kalau hanya satu saja ini saya tulis Y saja ya. Oke. Y sama dengan Fx atau Y sama dengan Gx. 1 dan 2 untuk membedakan saja. Ya, oke. Nah, antara dua kurva ini terdapat area, ya, area atau daerah. Nah, ini akan diputar dengan sumbu putar sumbu X, maka akan terjadi apa? Bangun ruang. Bangun ruang tentu memiliki volume, ya. Baik. Nah, sekarang coba perhatikan urutan dari bangun ruang yang terjadi jika diputar pada sumbu X. Nah, ini intervalnya ya, yang saya tak tentukan pada gambar ini. Nah, pada kasus-kasus lain, suatu soal, interval itu tidak memotong kedua kurva. Ya. Jadi X sama dengan A dan X sama dengan B ini pada kasus lain tidak memotong kedua kurva ini, tetapi ada di titik potong kedua kurva ini. Ini A-nya ada di sini. Dan di titik potong satunya lagi B-nya ada di sini. Sehingga kasus seperti ini tentu kita harus mencari koordinat titik potong di dua kurva itu, ya. Tetapi ini tidak, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan yang tidak serumit itu, yaitu A-nya dan B sebagai batas-batas interval saya tetapkan tidak lewat titik potong, ya. Baik, kita lanjut. Jadi ini catatan ya, jadi bangun datar arsiran itu Fx kurangi Gx ya, intervalnya A, interval B, kemudian diputar pada sumbu X ya. Oke, kalau diputar pada sumbu X, maka dari yang diarsir ini akan menjadi seperti apa? Nah, gambarannya ini, gambarannya ya, nah, kalau diputar pada sumbu X ini gambaran dari daerah yang diarsir. Kalian bisa membayangkan seperti apa? Seperti drum ya, tetapi
kembung ya. Ya, baik. Kemudian itu adalah merupakan volume pertama, yaitu volume dengan apa? Batas ya, batasnya itu adalah apa nih? Kurva Y1 atau kurva Fx ya. Maka volumenya saya tuliskan V1 sama dengan B kali integral F kuadrat X dx, batas bawah A, batas atas adalah B. Ini batas bawah A, batas atas B. Oke, ini kurvanya. Setelah diputar, kan tidak diputar pada dengan poros sumbu X, maka akan terbentuk bangun terluar. Oke. Nah, berikutnya itu ada kurva yang kedua. Ini kurva yang kedua adalah Y2 sama dengan GX. Ini daerah antara kurva dan sumbu X. Ya, ini kosong. Ya kan? Itu kita putar terhadap dengan poros sumbu X. Maka akan terjadi bangun seperti ini. Oke. Nah, itu kita misalkan adalah V2. Jadi V2 sama dengan B kali integral G kuadrat X dx, batas bawah A, batas atas adalah B. Oke. Nah, volume daerah yang diarsir, yang sisa ini, ya setelah dikurangi, ya tadi volume yang besar, dikurangi dengan volume yang lebih kecil ini, ya kan, daerah yang diarsir ini, sama dengan apa? Sama dengan volume 1 dikurangi volume 2. Ingat, yang untuk mengurangi ya adalah yang apa? Yang di bawah ini posisinya. Yang dikurangi ya yang di atas. Oke ya, gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian volume darah yang diarsir sisanya ini tentu adalah sama dengan apa? Yaitu adalah V sama dengan volume yang pertama dikurangi dengan apa? Volume yang kedua. Kalau kita substitusikan, kita tulis ya seperti ini. Jadinya hasilnya. Ya, hasilnya seperti ini. Volume dari yang diarsir sama dengan apa? B kali volume 1 ini kan. Volume 1, V1, sedangkan ini adalah V2. Oke. Ini masih dalam bentuk integral ya, ini ada kurung ini. Jadi di dalamnya ini diintegralkan semua dengan batas sama, ya diintegralkan. Ini D-nya ada di sini ya. Oke. Baik, maka ini hasilnya. Ya ini udah bisa untuk menyelesaikan soal ya. Oke. Atau juga kalau senang menuliskan adalah seperti ini. Ya. Nih. F kuadrat X, Y1 kuadrat. Ya kan? Kurangi G kuadrat X. Ini adalah Y2 kuadrat. Ya, gitu ya. Oke. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, lebih mantapnya kalian memahami, ya baik kita buat contoh. Ini contohnya. Tentukan volume bangun berikut jika diputar pada sumbu X. Bangunnya mana? Ini sumbu X, sumbu Y, titik O. Ya. Kemudian kurvanya adalah ini. Ya, ini kurvanya. Persamaannya adalah, ini kurvanya berupa garis lurus. Persamanya Y sama dengan X-2. Dan satu lagi ini kurvanya berupa garis lurus mendatar jajar sumbu X. Persamanya Y sama dengan 4. Kemudian kita lihat batas-batasnya nih. Ini batasnya atau merupakan intervalnya. Ya,
daerah yang diarsir sudah kelihatan ya. Nah, ini diputar pada sumbu X. Nah, sekarang kita jawab. Oke. Apa rumusnya? Ini sudah lengkap ya. Sudah lengkap, bisa dikerjakan semua nih. Jadi, apa yang diketahui ini, ya pada apa kurva ini sudah bisa kita kerjakan secara langsung. Maka ini langsung aja kita masukkan ke rumus. Ya oke, kita masukkan ke rumus. Mana yang kita masukkan rumus? Yaitu B sama dengan P integral dari Y1 kuadrat kurangi Y2 kuadrat dx atas bawah A batas atas B. Yang kita gunakan sekarang pertama-tama adalah mana yang kita gunakan. Yang maksudnya yang dikurangi. Ya, yang dikurangi yang mana? Yaitu bahwa kita lihat kurva yang posisinya di atas adalah Y sama dengan 4. Nah ini yang kita kurangkan nanti dengan ini yang ada di bawah. Y sama dengan X-2 ini di bawah. Ya, sehingga Y1 kuadrat ini kita ganti dengan berapa? 4. Sedangkan Y2 itu kita ganti dengan apa? X-2. Maka hasilnya adalah menjadi seperti ini. Ya, oke. B sama dengan P integral 4 kuadrat kurangi X-2 kuadrat dx ya. Nah sekarang apa yang kita akan lakukan, bahwa di sini X-2 dikuadratkan. Kalau 4 kuadrat gampang. Nah ini tetap kita gunakan apa? Kuadrat dari suku 2. Nah ini A min B kuadrat sama dengan A kuadrat kurangi 2AB tambah B kuadrat. Kalian bacanya gimana? Bacanya begini. A kurang B pangkat 2, suku pertama kurangi suku 2 pangkat 2, hasilnya adalah suku pertama kuadrat kurangi 2 kali suku pertama kali suku kedua ditambah suku kedua kuadrat. Gitu ya. Nah sekarang mudah kita terapkan. Suku pertama kuadrat adalah X kuadrat kurangi 2 kali. 2 kali suku pertama berarti 2X kalikan suku kedua berarti menjadi 4X. Ditambah suku kedua kuadrat berarti 2 kuadrat adalah 4 ya. Oke, hasilnya adalah nah ini 4 kuadrat 16. Ini tadi hasil pengkuadratannya ya. Oke. Itu paham ya? Sekarang kita buka kurungnya. Jadi kuadrat untuk apa? Mengurangi. Ini kuadrat untuk mengurangi, kemudian ini min X dikurangi dengan negatif 4X berarti menambah. Dikurangi lagi dengan 4 berarti untuk mengurangi ya. Oke. Kita fokus yang dalam kurung, kita sederhanakan. Ya. Apa yang bisa kita sederhanakan yaitu 16 dikurangi dengan 4. Hasilnya berapa? 12. Oke. Lanjut. Sekarang kita integralkan. 12 dx integralnya adalah 12x. 4x kuadrat, ini x-nya pangkatnya 1, sehingga hasil integralnya pangkatnya 2. Oke ya, masih ingat ya. Kemudian penyebutnya 2. Ini pangkatnya 2, hasil integralnya pangkat 3. Penyebutnya nanti 3. Ya, gitu ya. Nah, ini hasilnya. Nah, sekarang kita lanjut. Ya, kita lanjut. Sekarang kita akan hitung integral ini berapa dengan batas bawah 2, batas atas 3, 6. Batas atas 6 ini kita substitusikan terlebih dahulu, gantilah X-nya dengan 6.
Maka kita dapat dapatkan pi kali 12. X berarti 12 kali 6 ditambah 2, 6 kuadrat dikurangi sepertiga. X pangkat 3 berarti 6 pangkat 3. Dikurangi dengan yang batas bawah. Ya, 12 kali 2 ditambah 2 kali 2 kuadrat. Sorry, ini bukan koma ya, 2 ya. Nah, titik ya. Kurangi sepertiga kali 2 pangkat 3. Nah, sekarang masing-masing kita kurangkan. Nah, kita cari ini berapa hasilnya. Ini berapa hasilnya. Ini 72 ya. Oke. 6 kuadrat, 36 kali 2, 72. Ini 6 kuadrat, 216 kali sepertiga juga 72. Yang ini 24, yang ini 16, berapa? 8. Kemudian ini 8, ya, 2 pangkat 3, 8 dibagi 3. Dapat 2/3. Oke, lanjut. Nah, ini hasilnya. Kalau disederhanakan, ini yang kita fokus dalam kurung ya, 72 tambah 72 kurangi 72 adalah 72. Kemudian ini 24 tambah 8 kurangi 24 tambah 8, 32 kurangi 2, 30. 30 kurangi 2/3. Jadi 29 2/3 ya. Ya, nah ini. Nah, sekarang dalam kurung berapa hasilnya adalah 42. Ya, 72 dikurangi 29 sepertiga itu 42 2/3 dikalikan B. Nah, ini hasilnya. Ya, oke, itu hasilnya. Nah, sekarang perlu satu lagi contoh. Nanti setelah itu ada soal latihan, silakan untuk dicoba. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, baik, lanjut. Contoh yang kedua nih. Ini kurvanya. Ya, oke. Y sama dengan 9 min X kuadrat. Kemudian satu lagi kurvanya adalah ini. Y sama dengan 5. Yang kalau seperti ini kalian bisa membayangkan, yang di atas adalah apa? Y sama dengan 9 kurang X kuadrat yang di atas, dan yang di bawah adalah Y sama dengan 5. Dari yang dihasil mana? Dari yang dihasil ini. Oke, kemudian ini dari yang dihasil ini diputar. Oh ya, ini batas-batasnya ya, batas-batasnya atau untuk menentukan interval daerah yang dihasil, yaitu interval apa? Interval X ya. Interval X dari daerah yang diarsir. Jangan salah ya. Tadi yang gambar yang tadi juga seperti itu ya. Yang seperti itu, ini juga, adalah interval X. Jadi kalau diputar pada sumbu X, kita tentukan apa? Interval X dari daerah yang diarsir ini. Kemudian jari-jarinya adalah yang ini ya, ini jari-jarinya, karena diputar pada sumbu X. Baik, sekarang kita lanjut untuk tadi yang kedua, contoh kedua. Ya, baik, seperti apa contoh kedua? Kita perhatikan dulu kurvanya untuk contoh 2. Ya, ini sumbu EG. Oh, ini kurvanya ya. Tengkurap Y sama dengan 9 min X kuadrat. Kurva keduanya Y sama dengan 5. Dan daerah yang diarsir, nah ini yang akan diputar ya, yang akan diputar pada sumbu terhadap poros ya, sumbu X. Nah, ini yang diputar. Nah, bayangkan, silakan Anda bayangkan bangun yang terjadi kalau daerah yang diarsir ini diputar
pada sumbu Y. Oke, ini sudah cukup apa yang diketahui ini untuk menjawab volume. Tetapi terlebih dahulu, ini kita belum tahu apa batasnya. Intervalnya belum diketahui. Maka kita terlebih dahulu mencari apa? Titik potong. Titik potong kurva ini. Ya, kedua titik potong ini adalah menentukan apa? Interval dari X, dari daerah yang dihasil. Maka terlebih dahulu pertama-tama bagaimana untuk menentukan interval itu kita tentukan dulu titik potongnya. Jadi kita harus mencari titik potong. Titik potong kedua kurva yaitu apabila nilai dari kedua kurva itu sama. Saya misalkan di sini adalah dengan menggunakan Y1 sama dengan Y2. Y1-nya boleh yang Y sama dengan 5 atau Y sama dengan 9 kurang Y kuadrat. Tapi kali ini saya menggunakan 9 kurang X kuadrat. Y1, Y2-nya 5. Maka kalau kita substitusikan pada persamaan ini menjadi 9 kurangi X kuadrat sama dengan 5. Ini persamaan kuadrat. Maka untuk menyederhanakan, ruas kanan harus sama dengan 0. 5 pindah ke kiri menjadi min 5. Ya. Sekarang 9 kurangi 5 adalah 4. Ya, jadi min X kuadrat sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Nah, faktornya ini. Ya, ini adalah bentuk selisih 2 kuadrat. Maka di sini faktor dari 4 atau kuadrat berapa 4 adalah 2, 2, 2, kemudian plus minus. Nah, X kuadrat ini faktornya adalah X dan X. Ya. Sekarang ada perkalian dua buah faktor. X, 2 tambah X dan 2 kurang X sama dengan 0. Masing-masing boleh sama dengan 0. Maka kita peroleh, ya, ini, ya kan? Nah, sekarang dari yang 2 tambah X sama dengan 0 didapatkan X sama dengan negatif 2, maka boleh dipotong X-nya min 2, Y-nya berapa tadi? 5. Kemudian yang satu, X, 2 min X sama dengan 0, X-nya 2. Diberi titik 2,5. Nah, ini yang sesungguhnya kita tidak perlu harus menuliskan koordinat ini ya, kita hanya perlu nilai X-nya saja sesungguhnya untuk menuliskan interval. Jadi intervalnya sudah kita dapatkan sekarang. Mana? Kalau digambar mana? Kalau digambar di sini, ini X sama dengan min 2, ya. Dan yang satu lagi ini adalah X sama dengan 2. Ya, intervalnya adalah X lebih kecil sama dengan lebih besar sama dengan 2 dan lebih kecil intervalnya adalah X lebih besar dari negatif 2 dan lebih kecil dari 2. Itu intervalnya ya. Oke, kita gambarkan. Ini ada, kita tuliskan intervalnya. Intervalnya sudah ketemu. Maka sekarang tinggal apa? Kita tinggal mencari volumenya. Nah, nih volumenya. Ini saya nulisnya terpaksa saya atur mepet-mepet ya karena memang ini agak rapat ya. Oke. Volume adalah sama dengan P sama dengan Pi kali apa? Y1 kuadrat dikurangi Y2 kuadrat dx ya, batas bawah A, batas atas B. Nah, sekarang kita tinggal pergunakan Y yang satu di mana dan Y yang dua di mana. Nah, ini Y1-nya tadi apa? Menggunakan 9 kurang Y kuadrat kalau yang di atas ya. Nih, kita kuadratkan, kemudian dikurangi Y yang kedua ini, dikuadratkan. Oke, sekarang kita kuadratkan dulu yang 9 kurang X kuadrat ini. Maka hasilnya adalah suku pertama kuadrat 81
kurangi 2 kali suku pertama kali suku kedua 18 X kuadrat ditambah X pangkat 4. Ya, oke. Nah, kemudian yang 5 kuadrat adalah 25. Nah, ini kita buka kurungnya. Ya, kita buka kurungnya. Maksudnya apa? Nanti 25 ini mengurangi 81 menjadi 56 ya. Ini 18 X kuadrat tetap, X pangkat 4 tetap. Kita integralkan. Sekarang kita integralkan. Nah, ini hasilnya. 56 integralnya 56 dx ya. Integralnya 56x. 18 X kuadrat dx integralnya adalah ini pangkatnya 2 jadi pangkatnya 3, terus penyebutnya 3, 18 bagi 3. Nah, 4 X kuadrat pangkat 4 dx integralnya pangkatnya ini 4. Integralnya hasilnya pangkatnya 5, penyebutnya 5 juga. Ya, oke. Batas bawah min 2, batas atas 2. Untuk menentukan nilainya kita substitusikan. Apa yang kita substitusikan? Batas atas kita masukkan dulu. X sama dan 2, masukkan di sini. Kemudian nanti dikurangi untuk yang X dengan batas bawah 2. Substitusikan juga di sini. Oke, maka diperoleh. Ya, ini hasilnya. 2 masuk, 56 kali 2. 6 kali 2 pangkat 3. 1/5 kali ya 1/5 kali 2 pangkat 5 dikurangi dengan 56 kali negatif 2 ini sekarang ini ya masuk ya dikurangi 6 kali negatif 2 pangkat 3 ditambah 1/5 kali negatif 2 pangkat 5 ya oke ya masing-masing kita cari berapa hasilnya ya ini yang di depan 102 ini 56 kali 2 112 ya kemudian ini 2 pangkat 3, 8 kali 6, 48. Paham ya? 2 pangkat 3, 8 kali 6, 48. Ini 32, 2 pangkat 5, bagi 5 jadi 6, 2/5. Dikurangi 56, kali negatif 2, negatif 112. Negatif 2 pangkat 3, 8, kali 6. Ya, adalah negatif 8 kali negatif 6 jadi 48, oke. Kemudian negatif 5 pangkat 5, tentu negatif nih, ya, pangkat ganjil ya. Kemudian dibagi dengan 5, hasilnya negatif 6, 2/5. Nah sekarang lanjut hasilnya, ya ini direken ya, dihitung yang depan, yang dikurangi, kemudian pengurangnya juga dihitung. Nah, dibuka dulu kurungnya. Buka kurungnya, ini kurung biasanya ini dibuka, ya ini 12 kurang 48 tambah 6, 25. Kemudian yang kurung supaya pengurang ini dikurangi negatif 112 berarti negatif 112 jadi apa? Positif, ditambah negatif atau kurang 48 ini minus dikurangi negatif 6 2/3 ini jadi plus. Oke, setelah masing-masing kita jumlah semuanya. Ya. 112 tambah 112 berapa? Ada 212 ya. 112 dengan tambah 112 jadi 224 negatif 48 dengan negatif 48 jadi negatif 96 kemudian yang 6 2/5 ditambah 6 2/5 menjadi berapa 12 4/5 ya oke jadi kita tulis di atas hasilnya ya nah ini hasilnya telah dikurangkan
Nah, ini. Jadi dalam kurung ini hasilnya adalah 140/4/5 dikalikan B. Nah, ini volumenya, ya. Oke, baik. Sudah oke semua ya. Saya menerangkannya pelan-pelan, biar mudah untuk diikuti. Baik, berikutnya ada latihan soal. Nah, ini latihan soalnya. Silakan untuk dicoba, bentuknya masih sederhana. Ya, kalau dicoba sendiri nggak bisa, ya dengan temannya. Atau sendiri nggak bisa, langsung pelajari terlebih dahulu, ya. Contoh-contoh yang sudah ada dan konsepnya. Baik, terima kasih. Jangan lupa anak-anakku sekalian untuk subscribe, like, dan komen. Ya, terima kasih. Oh ya, komen belum saya buka, share saja ke teman-teman Anda yang memerlukan. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Sampai pertemuan berikutnya adalah luas daerah yang antara dua kurva yang diputar pada sumbu Y atau terhadap sumbu Y. Nah, itu materi berikutnya. Volume luas daerah antara dua kurva yang diputar terhadap sumbu Y. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Subscribe, like, dan share-nya.